Itu kan kita rubah bahwa presiden itu dipilih langsung. Jadi presiden itu tidak mudah dijatuhkan. Jadi presiden itu sebenarnya harus membentuk kabinet yang namakan kabinet second kabinet. Kabinet ahli. Ahli. Isinya ahli-ahli. Setelah kembali ke Indonesia dari Jerman pada tahun 1974, B.J. Habibie diangkat menjadi Direktur Teknologi dan Riset di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang pada saat itu merupakan satu-satunya produsen pesawat di Indonesia. Selama menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Riset, Habibie berhasil mengembangkan pesawat CN-235 dan N-250. 48 tahun dan 10 hari saya nikah dengan Ainun dalam dimensi ini. Tidak pernah saya tidak sama-sama dan dia tidak pernah saya bertengkar. Saat berada di Jerman, Habibie pernah menjadi kepala riset dan pengembangan analisis struktur pada perusahaan di Hamburg, Jerman. Ia juga sempat menjadi wakil presiden dan direktur teknologi, serta penasihat senior perusahaan tersebut. Habibie juga sempat bekerja di Messerschmitt Volkswagen, perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman, sebelum kembali ke Indonesia pada 1973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Ansori Ansos, dosen asisten ahli program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, instansi UIN Imam Bonjol Padang. Kami dari kelompok 1, Latsar Angkatan 14, diamanahkan untuk melaksanakan tugas kelompok untuk menilai core value berakhlak dari salah satu tokoh bangsa. Dan kami memilih tokoh bangsa Indonesia yang telah mendahului, yakni Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Tentu Bapak B.J. Habibie memiliki core value berakhlak. Yang pertama, core value-nya adalah berorientasi pada pelayanan. Tentu dalam berorientasi pada pelayanan, Bapak B.J. Habibie mendedikasikan diri dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan teknologi, sehingga ini bisa menjadi sumbangsih beliau untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai bagian dari tokoh reformasi Indonesia. Yang kedua, core value yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie adalah akuntabel. Nah, dalam masa pemerintahannya, Bapak B.J. Habibie membuka seluas-luasnya bagi pers untuk memonitor segala sudut ruang yang dia pimpin. Nah, sehingga pada masa pemerintahan beliau terluas-luasnya terjadi suatu transparan, dan ini menjadi core value akuntabel dari Bapak B.J. Habibie. Dari Bapak Teknologi kita B.J. Habibie, kita dapat mengetahui bahwa kompetensi bukan hanya soal kepintaran akademik, tetapi juga soal disiplin, keuletan, dan komitmen untuk menggunakan ilmu demi kemajuan bangsa. Habibie mengajarkan bahwa menjadi kompeten berarti selalu berusaha memberikan hasil terbaik, bekerja sesuai keahlian, sekaligus mau belajar hal baru agar tidak tertinggal. Kisah cinta Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun merupakan sebuah contoh keharmonisan sebuah keluarga yang mencerminkan seorang pemimpin yang mampu bersikap setia, saling menghargai, saling menyayangi, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun memiliki peluang yang sangat besar berkarir di Jerman, namun Bapak B.J. Habibie memutuskan untuk kembali ke Indonesia, mengaplikasikan ilmu dan kecerdasan yang dimilikinya demi memajukan Indonesia. Inilah bentuk kesetiaan dan rasa cinta Bapak B.J. Habibie terhadap negara kita. Nilai berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Pak Habibie adalah tokoh yang adaptif. Saat muda, beliau merantau ke Jerman, belajar teknologi pesawat di RWTH Aachen. Di sana, beliau menghadapi banyak tantangan, seperti tantangan bahasa, budaya, bahkan iklim yang berbeda. Tapi, beliau bisa menyesuaikan hingga menjadi insinyur top dunia. Ketika Indonesia krisis tahun 1998, Habibie cepat mengambil keputusan penting, seperti menguatkan rupiah dan mempersiapkan reformasi. Dari Habibie kita belajar, adaptif berarti mampu bertahan, dan membuat solusi di tengah perubahan. Nilai terakhir dalam berakhlak adalah kolaboratif. Pak Habibie juga memberi teladan kolaborasi saat memimpin IPTN. Beliau tidak bekerja sendiri, tapi membentuk tim besar insinyur untuk merancang pesawat N250 Gatot Kaca yang pertama kali terbang tahun 1995. Bahkan ketika menjadi presiden, Habibie merangkul banyak pihak dalam masa transisi demokrasi, misalnya dengan membuka kebebasan pers dan memberi ruang untuk partai politik. Habibie membuktikan kolaborasi membuat bangsa bisa bangkit bersama. Terima kasih.